Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah yang mana atas berkat dan berkatnya kita hari ini bisa sama-sama berkumpul di ruang multimedia ini dalam rangka diseminasi tentang penerapan budaya positif di SMP Ciampelas. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dalam tercurah kepada kita besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yunita, Bu Yati, Pak Abdul Malik, kemudian Pak Agus, Pak Julio, Pak Anjan, ada Sensei juga hadir, ada Budian. Dan ini tim BK alhamdulillah hadir. Ini terima kasih Pak Agus dengan Bu Mila, Bu Desani dan Bu Siti lengkap. Alhamdulillah yang hadir hari ini lebih dari 10 orang, ada sekitar 13 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita akan membawa manfaat untuk kemajuan SMP 1 Ciampelas. Selanjutnya kita sama-sama melihat di sini ada judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah saya dari Mandani selaku CGK dan 9 dari SMP 1 Ciampelas. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama pada hari ini, yaitu mengenai konsep budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi berapa manusia, posisi batu dulu, keyakinan kelas, segitiga diskusi. Nah, insya Allah beberapa pelajaran ke depan kita akan membahas tentang ini. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya di akhir kegiatan hari ini gitu. Demikian untuk nanti yang akan kita bahas, kita satu persatu kita akan bahas ya. Nah, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti Bapak Ibu ketahui, bahkan di sekolah kita sudah berjalan program P5 ya. Di sini sekarang pembelajaran ini dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga pada saat ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Ini ya sudah sama-sama kita ketahui dan kita sudah melakukan jalankan soal tentang profil pelajaran Pancasila, di mana ada yang pertama bagaimana betapa kuatnya Maha Esa dan Maha Mulia, kedua berpendidikan global, kemudian mandiri, bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini salah satu nilai-nilai tadi kebajikan. Nanti akan kita bahas juga di bagian selanjutnya, ada nilai-nilai kebajikan yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita melakukan refleksi. Nah, saya ilustrasikan saja Bapak Ibu ya. Seandainya ada 2 orang A dan B gitu ya. Saya contohkan saja, misalkan A mengepalkan tangan ya, A mengepalkan tangan, kemudian B ini berusaha untuk dengan berbagai cara melalui mungkin dengan paksaan dan rayuan ya, untuk supaya tangan A ini terbuka dengan berbagai cara ya. Nah, seperti itu mungkin B juga
membukanya atau mempertahankan kepala tangannya tersebut gitu. Ini tergantung dari B. Nanti ada beberapa pertanyaan gitu ya. Mungkin sebagian juga nanti ini dicontohkan misalkan B yang mengepal, A yang berusaha untuk merayu ya, bahkan mengintimidasi atau menghukum, bagaimana caranya supaya bisa berkata ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diilustrasikan ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Anda atau B, tadi A atau B membuka kepala tangan? Nah, mengapa alasan A atau B membuka kepala tangan? Tentunya baik A atau B ketika membuka kepala tangan ada alasannya ya. Kemudian apakah A atau B menutup kepala tangan? Nah, ini juga ada alasannya kenapa A atau B menutup kepala tangan. Nah, dalam pertanyaan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, justru tadi kembali lagi ya, baik A ataupun B ketika membuka tangan, sehebat apapun temannya merayu, memaksa ya, mengintimidasi untuk membuka tangan, ini kembali ke A atau B tersebut yang membuka tangan sejauh mana bisa mempertahankan kepala tangannya tersebut. Nah, itu hanya ilustrasi ya, ilustrasi disampaikan buat Bapak Ibu. Nah, sekarang ke teori kontrol. Nah, ini ada teori kontrol, ilusi atau bayangan mengontrol murid. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, pertama ya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, penjelasannya, nah ini ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengejar dirinya dikontrol. Saat ini betul-betul guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Yang dikontrol menyatakan bahwa semua perilaku individual, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini jadi menurut ini ya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sesungguhnya yang bisa mengendalikan itu muridnya, baik bisa murid itu menuruti gurunya atau menolak gurunya, ini tergantung kepada murid tersebut. Ini seperti tadi saya diskusikan pada perkembangan tadi ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengatur murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kunjungan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru berusaha. Nah, penguatan positif efektif dan bermanfaat ini mungkin tidak ada selamanya ya, tergantung dari murid itu sendiri pada akhirnya. Dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadarinya dan akan mencoba untuk menolak dari rujukan kita dengan barang tersebut gitu ya. Selanjutnya, nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk menuju pada diri gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan hal ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini ilustrasi bahwa kritik
Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah ini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, ya. Tapi kalau kita tanya menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nanti ada teori kebutuhan yang kita akan sama-sama bahas. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal secara teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda, jadi berbeda-beda. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ada alasannya, ada alasan dari perilaku tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, seperti itu ya. Pemaksaan ada pada saat pertunjukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan keadaan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, untuk teori kontrol, model berpikirnya menang. Nah ini perubahan yang mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol seperti ini. Nah, selanjutnya kita waktu itu akan membahas tentang disiplin. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah ini nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin disambut setiap hidup. Nanti ada contohnya Bapak Ibu untuk nilai kebajikan ini apa saja, termasuk tadi salah satunya dari profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya nih, nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan ini ada beriman, mandiri, berpikir kritis, berkenan global, dan otonomi dan kreatif. Kemudian ada nilai keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, penuh dengan aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ini ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah ini nilai kebajikan ini ya. Salah satu contohnya ini masih banyak, masih ada beberapa nilai yang lain dari berbagai negara. Nah, selanjutnya kita bahas lembaga tersebut tentang teori aplikasinya. 3 motivasi perilaku. Nah, dia dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku itu muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya ini yang memunculkan perilaku seseorang. Nah, sekarang kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terrencana tiba-tiba, gitu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hubungan fisik atau psikis. Ya. Kemudian kalau konsekuensi ini terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu mengenal murid. Nah, kemudian untuk restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini
Nanti secara khusus untuk ini pembahasan tentang hukuman konsepsi dan restitusi nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Sebelum kita akan manusia memiliki tidak tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Pertama, survival. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Terus ada love and belonging, mencintai dan kasih sayang. Freedom atau kebebasan, hak kesenangan. Power dan kekuasaan ini yang mendasari dari kebutuhan dasar manusia. Nah, keyakinan kelas. Sebentar ya Bapak Ibu, saya di dulu ya. Sekarang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini yang dimaksud keyakinan kelas, karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih kecil dan konkret. Ya biasanya peraturan itu kan banyak gitu ya. Biasanya semua di papan, di depan sekolah ataupun di tiap kelas ini ada apa saja yang peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak dan lebih simpel gitu ya. Bahasanya lebih simpel seperti tadi mulai kebalikan tadi yang disampaikan tadi ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal umum, sifatnya umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bahasanya positif ya. Misalkan tidak dilarang, misalkan membuang sampah dilarang atau negatif. Ini lebih ke bahasanya atau kalimatnya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Ini kalau saya katanya kayak 1 atau 2 kata, artinya tidak terlalu banyak. Seperti peraturan kelas yang terpanjang. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam penguatan keyakinan kelas lewat kegiatan coba mendapat bersihan menuju kembali dan keyakinan dari waktu ke waktu. Nah ini saya juga sudah mempraktekkan keyakinan kelas ini. Mungkin nanti ada di dalam tugas ini nanti akan dilakukan juga tentang bagaimana melakukan pembuatan peraturan kelas ya, seperti itu. Yuk kita lihat beberapa peraturan yang kita tentukan oleh apa yang ingin dituju dari peraturan tersebut. Nah ini kembalikan bahan tempatnya. Nah ini dalam arti ini nilai kewajibannya atau keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab contohnya ya. Kemudian contoh yang lain, dilarang mengganggu orang lain. Contohnya ini tadi saling menghormati. Kemudian harus pernah menulis sebelum pelajaran, berarti menghormati orang lain, komitmen. Nah sekarang selanjutnya ke pembahasan selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah ini kasusnya contohnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat berbicara. Nah ini kita lihat posisi kontrol guru seperti apa. Contoh beberapa dari posisi kontrol guru. Nah yang pertama sebagai pendukung. Nah posisi guru sebagai pendukung maka akan memperlakukan pengenalan itu dengan cara mendukung. Contohnya hormat pada benda selama 1 jam. Posisi sebagai pendukung. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Beberapa kali ibu sudah mengingatkan kamu, selalu saja kamu menyampaikan ibu. Nah itu kata-kata, salah satu kata-kata yang membuat anak menjadi terus bersalah. Kemudian yang
gurunya. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulang ya. Jadi seperti antar teman saja posisi gurunya. Kemudian posisi selanjutnya itu sebagai pemantau. Kamu sudah berangkat ke sekolah, kamu tahu posisinya. Setelah upacara kamu berada di operasi, jangan diulang-ulang ini sebagai pemantau. Jadi anak merasa diawasi, ya. Kemudian ini sebagai manajer, nah ini yang dianjurkan ya, sebagai manajer, karena ini seperti ini kata-katanya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memulai kesalahanmu? Nah ini ada nanti dibahas dalam segitiga institusi yang pernah manajer ini. Ini lebih memahami kesalahan, terus ini bisa anak itu mencari solusinya sendiri untuk kesalahannya. Nah ini kita akan membahas di sini di segitiga institusi. Apa yang dimaksud segitiga institusi? Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini tujuan satu di sini ada 3 ya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah sini ada contohnya. Menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini kata-katanya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu, misalkan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini contohnya seperti itu. Kemudian ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi perilaku itu untuk memenuhi tadi kebutuhan tadi ya yang telah dibahas sebelumnya. Ini kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk yang lebih dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting bagimu. Nah ini. Nah yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dari faktor bahwa pada dasarnya kita tidak memotivasi secara intensif. Ini kata-katanya ya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, tadi kan anak sudah mengetahui keyakinan kelasnya berdasarkan dari yang besar tadi ya. Nah ini ditanyakan kembali, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama apa saja? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan ya. Selanjutnya, nah ini saya sudah membuat videonya melalui tugas sebelumnya ya mengenai praktek segitiga institusi ini. Nah nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan videonya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini. Kita sama-sama simak dulu videonya biar penjelasan yang saya sampaikan mendapat gambaran yang lebih baik ya. Ditekan aja Pak gambarnya. Ada yang bisa Nah itu. Ada disuruh untuk menghadap. Oh iya. Nah itu. Oh iya, Bapak secara keadaan mendapat laporan ya dari Pak Iwan Rumah Penalti harus menangani masalah ada di dalam rumah Pak Iwan Bapak katanya ada tidak menunjukkan tugas matematik ya. Oh iya, kalau boleh tahu apa alasannya? Sudah ada
ya. Mengatur itu jadi itu lebih awal ya. Terus kita main itu sampai lalu malam ya. Kemudian apa lagi? Oh iya betul sekali ya. Disesuaikan jangan lupa untuk pelajaran dalam tugasnya dibuat seperti itu ya. Mudah-mudahan kesalahan bisa diperbaiki ke depan. Kita coba lagi dan Anda bisa mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama ya. Ya. Gimana perasaan Anda sekarang setelah melakukan doa? Alhamdulillah kalau itu lumayan, mudah-mudahan kita sama-sama sudah mendoakan, mudah-mudahan Anda dalam keadaan ini bisa melewatinya dengan baik, bisa mengikutinya, bisa mengikuti tugas dengan baik. Nah, sekarang belajar apa sekarang? Oh, bahasa Inggris ya? Oh, siap. Kalau begitu ya silakan mulai kelasnya. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Adam, apa kabar? Ya, silakan. Ini Bapak Ibu ini gimana? Ada yang susah keluar, ada yang pertama yang keluar. Oh iya, namanya dari kelas Inggris saja. Oh iya, kemarin pernah laporan dari UIN guru bahasa Inggris. Datang mau ke sini ngobrol ke bapak di sini bahwa kelas Inggris satu kan ada PR ya. Katanya kelas pelajaran UIN, kelas pelajaran terakhir bahasa Inggris itu paling yang ada itu 5 orang. Nah, sehingga ini teman-teman berapa ini untuk menangani masalah ini? Gimana Anda bisa ceritakan kronologisnya seperti apa? Gimana coba ceritanya gimana? Ujian tadi berapa ya mas? Semester bahasa aja. 40 ya. Oh itu ujian terakhir ya. Terus gimana bisa yang ada 5 orang yang ada berapa nama tuh? Nanti semuanya. Nanti tidak itu ikut pelajaran. Lantas sampai 5 orang ini katanya udah berubah berapa kali ya? Berkira kali. Oh gitu deh. Tapi teman-teman itu santai saja kita merasa salah gimana? Kurang tahu pakai ini aja. Kita menggunakan ketua menteri dari kelas ya. Paling di sini bapak seluruh atau seluruh teman-teman yang lain ya. Ternyata apa yang kita lakukan di tersebut ternyata betul ya. Bahwa yang hadir itu hanya 5 orang ya. Iya ya. Nah, bapak juga memaklumi kalau pas sekolah dulu, pas sekolah mungkin hanya terjadi bisa detail ini. Mungkin bisa yang lain ya. Kalau dari jumlahnya itu memang aku mungkin posisi yang lapar, antuk, dengan sempat pulang sehingga kita itu mengamalkan bahasa Inggris. Jadi mungkin antuk sih, tapi ini kan kita sebagai siswa di awal sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan yang mana yang kita pakai? Mau ambil dulu terus ya. Apa kira-kira yang menyebabkan ada teman-teman tidak masuk?
kembali teman-teman itu semuanya itu pelajaran bimbing ya. Seperti ya kita hal sama ya, kita sama ya. Mudah-mudahan ya selesai di ruang ini selesai ya. Di ruang nanti mudah-mudahan kalau ada bisa diselesaikan sama pemimpin ini bagus. Itu tidak akan langsung untuk yang lainnya. Jadi mau percayakan caranya ini menyelesaikan hal ini. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kegiatan atau pada saat ini semuanya bisa ikut ya. Alhamdulillah kalau nah sekarang kalian apa sekarang? Apa matematika primernya? Jangan lupa nanti kalau juga ini harus ikut semua dan kerjakan diskusinya. Ya terima kasih ya. Salam ke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak atas terima kasih kepada saya dan masyarakat saya. Terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya ya. Alhamdulillah tadi dihadiri oleh penayangan ini video restitusi ya yang saya pernah praktekkan. Nah ini tadi sudah dibahas semuanya. Mudah-mudahan nanti dari rumah saya tadi berikut foto videonya nanti ada bisa didiskusikan mengenai kalau ada yang pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Nah sedikit lagi tadi Bapak Ibu, tadi kita sama-sama sudah membahas konsep inti budaya positif dari perubahan dan belajar positif dan kebaikan kebutuhan dasar manusia, potensi kebutuhan manusia, posisi kontrol keinginan dan terakhir segitiga resolusi tadi sudah disertakan dengan semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak bisa kembali masuk ke 12 OTKP 2 ya. Alhamdulillah kita hari ini jadwal bimbingan tasikal. Nah hari ini Bapak nanti akan kerjasama ya dengan kalian semua untuk menyusun sebuah peraturan kelas ya, atau keyakinan kelas. Tapi sebelumnya Bapak mengecek dulu kehadiran. Di mana hari ini hadir semua? Ada siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit gigi ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Dan mudah-mudahan kalian yang sini tetap sehat ya, bisa sekolah, menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, tapi sebelum kita nanti buat peraturan tersebut atau yang tersebut, nanti kita juga harus sebelum menjalankan kegiatan membuat keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas dulu ya. Kira-kira selama kegiatan hari ini nanti apa saja yang kita sepakati hari ini. Contohnya misalkan apa coba? Ya, untuk ini aja kesepakatan kelas untuk kegiatan ini aja ini. Kira-kira apa misalkan selama kegiatan ini apa gitu. Kira-kira apa saja? Misalkan apa? Menjaga kebersihan. Jadi ini kan udah bersih tempatnya, jadi selama kegiatan ini harus menjaga kebersihan selama kegiatan ini. Terus apalagi kira-kira tertib terus disiplin tuh misalkan kalau izin keluar bilang dulu ya, kalau mau bertanya ya. Tapi terus apalagi kira-kira selama kegiatan ini yang mungkin inilah Bapak ini kalian fokus memperhatikan ya. Tapi tadi ya. Nah baiklah, karena kita mulai nah kan sebetulnya di setiap sekolah ada peraturan atau tertib ya. Nah, Bapak sekarang sedang mengikuti pendidikan guru tentara.
itu ada materi-materi ya tentang budaya positif. Nah, salah satunya ada yang namanya keyakinan kelas atau nilai kebijakan. Nah, ini bersumber dari peraturan yang telah ada. Gitu ya. Nah, kira-kira yang kalian pahami, yang kalian ketahui tentang peraturan tersebut, kira-kira apa saja? Nanti Bapak akan minta kepada kalian untuk menuliskannya di depan ya. Nah, jadi nanti silakan bergiliran ke depan untuk menuliskan minimal 10 peraturan kelas ya. Nah, kira-kira apa saja gitu ya yang kalian ketahui? 10 aja. Silakan siapa yang akan mulai. Kalimat-kalimatnya seperti apa di peraturan kelas tersebut, silakan. Siapa dulu? Apa aja mau bebas? Satu orang, ini giliran. Besok silakan. Terus apa saja yang kalian ketahui ya? Apa ya sob? Masuk aja. Tapi panjang ya. Maksudnya kan ya peraturan kelas kan banyak di sini. Bla 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 gitu kan. Oh. Bebas silakan aja itu mah yang kalian ketahui, yang kalian ingat. Pada sekolah ini ada peraturan tata tertib ya, peraturan tertib. Nah, di kelas juga sepertinya ada kan, ada di kelas juga ada peraturannya. Nah, aturannya seperti apa? Silakan dituliskan. Esok aja. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Menjaga kebersihan kelas agar belajar nyaman. Ada yang lain silakan. Sob. Oh. Apa saja di kelas ya? Orang yang masih bornya ada 2. Masih luas. Betul, terima kasih ya. Kedua, mendengarkan dulu ketika sedang menjelaskan. Terus apa lagi silakan? Alhamdulillah bisa makin banyak. Sambil dipikirkan apa saja. Ya, terima kasih. Melaksanakan tugas pikir sesuai jadwalnya. Oke, silakan. Ada lagi, silakan. Masih banyak. Ya, peraturan pun banyak biasanya. Kalau apa aja tulisannya? Hah? Boleh sob. Kalau masuk. Mau ke depan lagi? Sob. Yang biasanya aktif kelas ini. Ada berapa? Kalau lebih dari 1 silakan boleh langsung tulis. Banyak peraturan kan? Ya. Kemarin Bapak masalah individu yang di depan yang merokok banyak gitu ya. Aku pengen ini saksi sendiri. Banyak.
Ya, tadi meminta izin kepada guru saat keluar kelas, kemudian masuk kelas tepat waktu. Cek yang lain-lain juga banyak, termasuk mungkin cara berpakaian, penampilan, gitu ya, banyak. Ya. Dan disiplin atau tertib tadi ya. Oke, silakan. Siapa lagi sob? Kita sebelah sana, barangkali nantinya persiapkan. Ya, tidak menggunakan HP. benar ya. Kapan di atasnya aja? Oke, itu ya. Siapa lagi? Silakan. Itu ya. Ya, tidak mencoret tembok kelas ataupun meja dan kursi ya. Sudah, ya, terima kasih sudah makan dan minum, kita menjawab langsung. Ya, tim satu lagi siapa terakhir? Jawab satu lagi lah. Semangat. Apa susah? Ya, memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang telah menulis di depan. Kita terus dulu ya. Bapak akan bacakan kembali ya tadi yang telah ditulis di depan 10 peraturan kelas. Ke-1, menjaga kebersihan kelas agar belajar aman. Kedua, mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Ketiga, melaksanakan tugas piket sesuai jadwalnya. Keempat, meminta izin kepada guru saat keluar kelas. Kelima, masuk kelas tepat waktu. Keenam, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak menggunakan HP ketika belajar kecuali diizinkan oleh guru kelasnya. Tidak mencoret tembok kelas ataupun meja dan kursi. Tidak makan dan minum ketika pengajian berlangsung. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Ini adalah kita telah mendapatkan 10 peraturan kelas. Nah, sekarang kita diskusikan agar 10 peraturan kelas ini kalimatnya menjadi kalimat yang positif ya. Kalimat yang positif kan udah tahu kan kita sudah belajar bahasa Indonesia mana yang
kalimat positif dan negatif ya. Nah, kalau yang pertama ini gimana? Udah positif atau negatif? Menjaga kebersihan kelas agar belajar nyaman. Positif ya? Nah, menjaga kebersihan kelas agar belajar nyaman. Oke. Yang kedua, mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Alhamdulillah, udah ya. Terus ketiga, melaksanakan tugas kerja sesuai jadwalnya. Nah. Keempat, meminta izin kepada guru saat keluar kelas. Kelima, masuk kelas tepat waktu. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, nomor 7. Tidak menggunakan HP ketika belajar kecuali diizinkan oleh guru kelasnya. Negatif, ini sederhanakan gimana caranya? Gimana? Bagus sekali ya. Jadi kata dilarang tidak itu kan negatif kan? Kayak gini yang positif tadi ini. Negatif sama ya. Berarti gimana bahasa positifnya atau kalimat positifnya seperti apa? Bisa aja belajar. Ya. Bagaimana? Bagusnya gimana? Menggunakan handphone ketika diizinkan. Hanya menggunakan handphone ketika diizinkan oleh guru. Gimana ya? Coba. Benar. Jadi tidaknya dihilangkan gimana? Ya, kecuali. Pokoknya yang positif, jangan kalimat yang positif. Ya. Jadi gimana tadi? Begini Pak, menggunakan handphone hanya saat diizinkan oleh guru. Ya, hanya saat menggunakan hanya saat diizinkan oleh guru. Bebas, bebas. Iya. Gimana? Menggunakan handphone hanya saat diizinkan oleh guru. Menggunakan handphone Hanya saat diizinkan guru. ya, oke. Yang nomor 8, tidak mencarat tembok kelas ataupun meja dan kursi. Jadi apa? Gimana? Menjaga fasilitas kelas. Oh, ya. Menjaga fasilitas kelas ya. Terus nomor 9, tidak makan dan minum ketika pembelajaran langsung. Hah? Ini negatif, gimana? Negatif. Hah? Ya? Nah, ada saat istirahat ya. Ya, jadinya makan dan minum pada saat istirahat ya. Terus 10 berlatih segala sesuai jadwal. Nah ini kita sudah dapatkan ya 10 peraturan kelas dengan kalimat yang positif ya. Selanjutnya, nah kita sederhanakan kan udah panjang kalimatnya ya, panjang. Kita sederhanakan menjadi keyakinan pasti mulai kebanyakan yang mengakomodir dari kalimat ini ya, yang pendek-pendek saja sekarang mah. Nah, gitu ya. Contoh misalkan
ini menjaga kebersihan kelas agar belajar nyaman. Disiplin. Nilainya apa? Kan kita sudah pelajari ya. Contohnya ini ya, nilai dalam profil pelajar Pancasila ya. Ada apa? Pertama, penerimaan dan bertapa kebetulan dan bahasa kriak, ada kenalan kritis, terus gotong royong, mandiri, inovatif, kayak gitu ya, kayak gitu. Pendek-pendek aja kalimatnya. Terus banyak juga keyakinan yang lain, identitas yang lain atau nilai kebajikannya. Berarti menjaga kebersihan itu termasuk apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan apa? Tanggung jawab misalkan. Tanggung jawab ya. Terus mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Lebih kemana coba? Nah, apa? Ada kata lain misalkan kalau ke guru suka apa? Menghormati berarti ya. Menghormati ya. Menghormati ya. Rasa hormat ya. Melaksanakan tugas jika sesuai jadwalnya. Tanggung jawab. Kemudian meminta izin kepada guru saat program. Ya. Tertib. Boleh lah. Pokoknya mah kita harus rumuskan bersama kata yang tepatnya ya, atau keyakinan kelas atau nilai kebijakan kebajikannya. Disiplin. Disiplin juga ya. Nah. Tertib, disiplin, terus Tanggung jawab. ambil sama dengan yang nomor 1 ya ini. Tanggung jawab, kemudian makan minum. Apa ini? Tertib. Memakai seragam. Ya. Ini ada yang surat. Silakan absensi. Ini ya, kita sudah dapatkan ya nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya ya. Jadi, sebetulnya dari kalimat ini ya, peraturan tadi itu panjang kan. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalimat keyakinan kelas atau nilai kebajikan tadi ya. Selanjutnya kita lihat ya dari misalkan ini penampakan perilakunya ya, tampak tidak tampak ya. Misalkan menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan. Tampaknya seperti apa? Kelihatannya misalkan apa? Apanya? Kelasnya bersih. Kelasnya bersih. Kalau tidak tampaknya seperti kotor, gitu ya. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Terus mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan atau menghormati ya. Nah, tampaknya seperti apa? Hah? Gimana? Perilaku yang apa? Yang ketika guru berbicara, memahami, jadi paham. Fokus ya. Fokus tidak fokus.
Fokus juga fokus. 3. Melaksanakan tugas pikir sesuai jadwalnya. Ini juga banyak ini juga ya. Bersama. Ambil sama udah. Tadi terus. Ya. Ini aja lah ini mah. Contohnya sebagian saja ya. Sebagian ini memang banyak. Nah ini dari keyakinan kelas ini nanti ada kira-kira yang muncul. Tampaknya seperti apa, tampaknya seperti apa, gitu kan. Biar kalian mengetahuinya. Nah, terus selanjutnya kita contohkan yang nomor 1 aja. Nah, masalah kebersihan tadi ya, tanggung jawab kebersihan. Nah ini coba kita punya peran masing-masing. Bapak sebagai guru, kalian sebagai murid, tentunya ada yang dilakukan ya. Nah, misalkan guru apa tugasnya? Bapak mengajar, terus yang menyangkut tentang ini kebersihan tanggung jawab ini gimana? Bapak membimbing, Bapak berarti Bapak membimbing, terus ya mengontrol kondisi kelas, gitu ya. Terus Bapak tidak memotivasi kalian untuk selalu menjaga kebersihan, seperti itu peran Bapak ya. Jadi seperti itu. Nah kalian kira-kira kalian perannya seperti apa? Melaksanakan apa? Terus ada jadwal piketnya kan ya? Terus melaksanakan piketnya, terus yang ada di kelas ini juga sama-sama menjaga kebersihan ya. Bukan hanya tanggung jawab petugas piket saja, tapi semua harus bertanggung jawab ya. Nah itu kan kita sudah tahu tadi peran gurunya seperti apa, yang dilakukan guru seperti apa, dilakukan oleh guru seperti apa. Nah itu kurang lebih gambaran tentang keyakinan kelas atau keyakinan tadi. Bapak tadi sudah pandu ya, dari mulai kalian menuliskan 10 kata kelas, kemudian kita rubah jadi kalimat yang positif. Nah dari kalimat positif tadi kita terus mencari nilai kebaikan atau keyakinan kelas seperti apa. Tadi kan ada tanggung jawab, menghormati, tertib, disiplin dan lain-lain ya. Kemudian dari situ kita lihat perilaku yang tampak dan tidak tampak ya, dari keyakinan kelas atau nilai kebajikan tadi seperti apa ya. Jadi ada yang memunculkannya gitu ya. Bahkan misalnya juga ada yang misalkan bukannya ini terlihat, terdengar, muncul lakunya. Misalkan kalau terdengar, wah kelas ini bisa sekali, dan itu juga terdengar seperti itu ya. Bukan hanya terlihat atau muncul lakunya, tapi terdengar juga sebenarnya. Kemudian dari situ kita tadi ke peran ya, peran guru seperti apa, peran murid seperti apa. Jadi semua kita bertanggung jawab ya, dalam menjalankan keyakinan kelas atau nilai pendidikan ini. Berhubung sudah bel ya, jadi sudah habis waktunya. Ya, pokoknya terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini ya. Jadi gimana sekarang perasaannya sudah paham? Sangat paham. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ada dari ibu yang ingin didiskusikan. Kita sharing saja di sini, bebas saja ya. Karena di sini juga ada tim BK, ada siswa, ada bapak ibu guru akan melibat tadi di sini. Kita sama-sama untuk membahas tentang ini, mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan di dalam SMS tercapai ini. Demikian, Bapak Ibu silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ini Pak, tadi kan ada satu hal yang menarik, yaitu teknik kontrol ya Pak ya. Nah, teknik kontrol itu kan harus berdasar dari diri siswa ya Pak. Nah, gimana Pak kalau kita sebagai guru gitu ya,
ketika misalnya si teknik kontrol ini kita terapkan dan kita menyerahkan nih sesuai dengan anggapan si siswa tersebut gitu ya. Tapi kita tahu nih posisinya sebagai guru bahwa siswa tersebut itu memiliki pemikiran yang salah misalnya, atau memiliki cara pandang yang salah. Nah, dan kalau misalnya dengan adanya teknik kontrol ini gitu ya, kita misalnya si teknik kontrol ini digunakan gitu Pak ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kekurangan dari si teknik kontrol tersebut? Misalnya ketika misalnya si siswanya itu tuh nganggap bahwa ya pendapatnya tersebut itu adalah pendapat yang benar. Nah, kita sebagai guru itu harus seperti apa? Dan ya apa sih kelebihan dari kekurangan dari teknik kontrol tadi? Saya digunakan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, terus apa tadi kan? Memantau dan sebagainya, itu bisa aja digunakan sebenarnya. Tapi permasalahannya dan tempatnya juga. Kalau menghukum misalkan, hukum kan macam-macam Pak. Ada hukuman mental, hukuman fisik, hukuman tertulis. Tertulis contohnya guru BK ada hukuman yang namanya SP. Yaitu mau tidak mau ketika siswa melanggar yang namanya sebuah aturan harus ada konsekuensinya. Yaitu contohnya hukuman mental. Nah, ini yang menurut saya jelek. Hukuman mental contohnya kayak gini, memarahi siswa di depan orang lain, di depan umum, apalagi sampai beberapa dan sebagainya. Makanya saya emang menyarankan, karena udah beberapa kasus gitu, ada laporan siswa yang istilahnya kena mental karena dimarahi sama guru gitu ya, tapi di depan umum gitu. Dan efeknya itu beragam. Ada yang siswa itu jadi mentalnya down, tapi ada juga yang malah jadi pemberontak, istilahnya malah melawan. Dengan cara apa? Ngasih tahu ke gurunya, ke orang tuanya, saya merasa istilahnya dianaktirikan misalkan di kelas, padahal memang anaknya itu istilahnya suka melanggar aturan, tapi guru tersebut suka memarahinya di depan teman-temannya gitu. Terus ada yang malah jadi mentalnya down, misalkan telat, pada akhirnya siswa tersebut malah jadi gak mau sekolah. Ada kasus yang kayak gitu, jadi itu hukuman mental. Ada hukuman fisik ya, contoh kayak gitu, dipanaskan, dibuain, berjemur dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu tergantung kondisi juga gitu, situasi kalau mau pakai hukuman mana yang lebih tepat dan sesuai dengan itunya. Terus mau yang pembuat rasa bersalah sebenarnya bisa juga digunakan. Contohnya kayak gini. Nah, ketika kamu tidak sekolah dan sebagainya dan kamu dapat pada akhirnya harus terus-terusan melanggar aturan dan harus keluar dari sekolah, pindah dari sekolah ini, apa kamu tidak merasa bersalah ke orang tua kamu yang sudah berjuang selama ini, yang sudah membiayai dari kamu kelas 10 sampai kelas 11 sampai kamu kelas 11? Apa tidak membebani orang tua ketika kamu nanti harus pindah sekolah dan sebagainya? Itu sebenarnya perlu buat ngerasa bersalah tuh, karena yang dia lakukan itu bukan cuma merugikan diri sendiri, tapi orang tuanya juga. Ya itu contoh rasa bersalah sebenarnya kayak gitu kalau yang saya pandangkan kayak gitu. Termasuk menjadi teman atau juga sama, itu bisa digunakan harus sesuai kondisinya gitu. Ya, teman-teman yang bersama. Alhamdulillah tadi ada beberapa pertanyaan yang dari Pak Suwarto yang tadi menanyakan bahwa bagaimana tadi posisi kontrol ini, di posisi kontrol ini jika menghadapi anak yang mempunyai pemikiran yang salah ya, pemikiran yang salah ya, seperti ya. Jadi bagaimana posisi kontrol ini terapkan ke siswa yang memiliki pemikiran yang salah atau cara pandang yang salah gitu ya. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari 5 posisi kontrol ini? Nah ini bagus nih, seperti saya tadi jelaskan bahwa apakah tadi sudah ada videonya pada anak-anak. Nah ini dari kelima posisi kontrol ini ya, dari posisi kontrol ini. Nah tadi dari mulai penghukum,
Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini pembuat rasa bersalah, anak juga kan, jadi kata-katanya seperti ini kan beberapa kali ibu sudah ingatkan kamu selalu saja kamu mengecewakan ibu. Nah ini tentunya kalau sering dikatakan seperti ini, anak itu akan terus merasa bersalah, gitu ya, akan ingat terus kata-kata ini, gitu ya. Kemudian tadi sebagai teman, nah ini mungkin untuk jangka pendek sebagai teman ini anak mungkin bisa nurut karena kita menjadikan sebagai teman. Tapi lama kelamaan mungkin anak ini akan tergantung juga, gitu ya. Tergantung kita juga seperti semangat terhadap temannya. Nah pemantau, nah ini anak juga mungkin asa terus merasa diawasi, bagusnya merasa diawasi jadi tidak tenang. Ya justru ini. Nah dalam posisi kontrol manajer ini paling ideal diterapkan ya kepada anak, karena anak ini nanti ada segitiga restitusi kan, ada segitiga restitusi ya, dimana yang pertama menstabilkan identitas, kedua menyelesaikan tindakan yang salah, ketiga menaikkan keyakinan. Nah dari ini yang saya praktekkan jadi kita sebagai guru, apalagi kita guru BK ya, bahwa bukan kita membenarkan tindakan anak yang salah, tapi kita juga memaklumi, jadi bahwa hal tersebut dilakukan oleh anak itu yang wajar karena mungkin bukan anak itu sendiri, mungkin yang lain juga pernah melakukan seperti itu. Jadi kita tidak memponis anak, tidak menyalahkan anak. Yang kedua, pada sisi tindakan salah, kita seperti itu. Jadi anak itu alasannya seperti apa? Ditanyakan alasan seperti apa yang mendasari perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini kan kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah ini kembali tanya kepada anak, terus apa keyakinan kelas yang mana yang telah dilakukannya, terus anak juga akan mengetahuinya sehingga kedepannya diharapkan anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Nah insya Allah kalau sudah melakukan posisi atau studio ini dan dengan tiga institusi ini, maka anak yang memiliki pemikiran yang salah atau cara pandang yang salah tadi kita bisa luruskan gitu ya, dengan segitiga institusi ini. Nah kalau tadi tanyakan kekurangan kelebihannya, mungkin ya ada kekurangan kelebihannya, tapi lebih ideal yang disebutkan ini ya posisi sebagai manajer ini, sebagai manajer tadi ya. Kalau yang sebelumnya sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, terus teman pemantau, ini ada konsekuensinya gitu ya, tadi ada konsekuensinya, ada efeknya juga gitu ya. Dan juga yang lebih baik dilakukan ini yang manajer ini. Demikian untuk yang bagus. Kemudian untuk tadi yang pertanyaan kedua dari Ibu Dede Sari ya, dia menanyakan ya Bu ya. Nah ini Ibu menanyakan, kata Ibu posisi apa sebagai pembuku ini harus melihat situasi dan kondisi gitu ya, di mana ada hukuman fisik, kata Ibu tadi, hukuman psikis, mental, ada hukuman secara tertulis. Nah ini sebetulnya kata Ibu, menurut pendapat Ibu ini baik saja dilakukan gitu ya, karena melihat situasi dan usia anak. Nah justru itu Bu, yang namanya sebagai posisi pembuku ini, baik hukuman secara fisik, secara mental atau psikis maupun secara tertulis,
diskusikan tadi peraturan-peraturan yang telah kita buat oleh sekolah nanti dibuatlah dari oleh anak itu berupa keyakinan kelas yang bersumber dari nilai kebajikan tadi ya, besar tadi ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa memperbaiki bersama. Ya, terima kasih tadi kepada Pak Agus dan kemudian saya yang telah menyampaikan pertanyaan atau mungkin pendapatnya. Disiplin positif yang kita tegakkan di sekolah itu kan kebanyakan kita berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Tujuan kita biasanya menangani masalah seperti itu biasanya membuat siswa itu jerah, membuat siswa itu takut untuk melakukan hal tersebut lagi gitu kan. Artinya tujuannya adalah kita ingin siswa itu tidak melakukan hal yang sama, pelanggaran yang sama. Nah, yang harus kita perhatikan di sini ternyata dari konsep yang tadi Pak Dede terangkan ternyata tidak seperti itu atau tidak sesederhana itu gitu tujuannya. Kita harus mempertimbangkan posisi yang pertama di sini ada dibahas tadi kebutuhan dasar manusia. Artinya kita harus gali dulu kenapa, apa alasannya anak melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Menurut kita salah, belum tentu menurut anak-anak. Karena menurut anak-anak atau siswa itu adalah kebutuhan dasar mereka. Contoh misalkan kebutuhan dasar untuk kebebasan, mencari kesenangan, kemudian mencari kasih sayang, perhatian, pengakuan, kan kayak gitu ya. Nah, tetapi mungkin caranya yang mereka gunakan itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan nilai-nilai. Makanya dimunculkanlah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini kita ketika menegakkan sebuah kondisi bagaimana si anak ini bisa mengakui atau bisa mengikuti aturan tata tertib di sekolah, berarti kita harus yang pertama itu adalah memunculkan kebajikan universal yang harus diakui. Kenapa? Karena ada beberapa anak kita gitu ya, kita terlalu suudzon terlalu husnuzon ya, terlalu berbaik sangka bahwa anak-anak itu udah dewasa. Padahal belum tentu, karena ada anak yang di kita itu masuk ke kita tidak sama sekali tidak memiliki atau tidak memahami tentang nilai-nilai kebajikan. Kita percaya anak remaja itu sepertinya sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, tapi kalau dilihat dari latar belakang keluarga, gitu ya, untuk tunduk sopan santun kepada orang tua pun belum menjadi sebuah nilai kebajikan bagi mereka. Nah, ini yang harus kita benar-benar tularkan atau kita tanamkan kepada siswa. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan sebuah tadi kontrol gitu ya, kontrol ada ketika anak melakukan kesalahan kita ingin tangani. Nah, tangani ada beberapa peran kontrol, ada 5 tadi peran kontrolnya. Ada biasanya kita kan menghukum ya, agar buat jerah hukumnya apa sajalah menurut kita itu membina, memperbaiki atau memberikan pelajaran ya, pembelajaran, atau hanya sekedar untuk agar mereka jerak saja atau agar mereka malu. Nah inilah sebenarnya konsep-konsep ini yang harus kita kikis. Kenapa? Karena ketika kita menghukum dengan alasan seperti tadi, nah kita lihat dari teori motivasi yang tadi Pak Dede tanamkan aplikasikan di tangan, di kepal ketika orang lain mau membuka, gimana orangnya gitu kan. Ketika mau dibuka dipaksa, kalau misalkan orang yang membukanya terlalu besar tenaganya, akhirnya terpaksa membuka. Kenapa? Karena sakit kan, menghindari rasa sakit. Kemudian biar tetap ngepal, dirayu di gimana juga, misalkan tetap ngepal karena dia punya prinsip. Artinya disinilah kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada anak, harus anak sendiri yang muncul. Sehingga penanganan kita menurut konsep calon guru penggerak ini gitu ya, Ki Hajar Dewantoro, itu bahwa pendidikan itu harus membangkitkan nilai-nilai yang ada di dalam diri anak tersebut. Sehingga peran kontrol yang harus kita munculkan diarahkan ke peran kontrol manajer. Kenapa? Karena ke peran kontrol manajer di sinilah yang membangkitkan
potensi anak, bukan menutup potensi anak. Seperti itu mungkin yang saya pahami dari tadi. Terima kasih Pak Dede. Kalau terkait dengan itu, ini tanggung jawab seluruh. Kalau apalagi kalau kita lihat dari kode etik dulunya. Jadi terkait dengan masalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara atau dalam keseharian sehari-hari, sebetulnya bukan tugas tanggung jawab kesiswaan saja. Bukan. Itu sudah include seluruh yang ada di SMK Negeri 1 Ciamplas. Ketika mau menerapkan misalnya aturan atau teguran, kultural SMK 1 Ciamplas itu beda. Kita harus mengkaji dulu secara kultural keluarga siswa-siswinya. Bisa tidak misalnya kita menerapkan aturan apa yang tadi disampaikan harus begini dengan cara begini. Setiap orang masih punya cara. Setiap orang masih punya cara. Tapi kultural SMK 1 Ciamplas itu tampil beda daripada yang lain. Tidak akan disamakan dengan SMA Batu Jajar, tidak bisa sama dengan SMA Cililin. Fakta, data, survei membuktikan seperti itu. Contoh, kita misalnya bikin aturan. Nah, aturannya seperti ini, A, B, sampai Z. Mereka kalau hanya perannya kita seperti itu, bisa terlaksana tidak? Kalau tidak ada action, jangan harap dalam penanganan masalah ini. Jadi bukan peranannya, actionnya yang diperlukan. Teori dengan fakta di lapangan masih beda. Kalau mau teori mah penanganan siswa harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi sepengetahuan saya dan pengalaman saya ada trik yang di luar teori itu. Kalau taruh dalam rumput BP pandangannya seperti ini, tapi ada di luar seperti itu penanganan bagaimana siswa akan bisa mengikuti aturan dan tata tertib. Karena aturan itu tidak hanya semudah hanya sebatas aturan atau bukan hanya sekedar aturan. Tapi itu ada Permendikbudnya, jangan salah. Ada 4 Permendikbud di kesiswaan. Ya, ada 4 Permendikbud. Jadi kalau masalah terkait dengan ini, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap di sekolah. Pertanyaan saya Pak Dede, bagaimana ketika di keluarga tidak punya aturan? Bagaimana ketika di masyarakat tidak ada norma-norma hukum? Bagaimana kalau di pemerintah tidak ada undang-undang? Dan bagaimana di sekolah kalau tidak ada tata tertib? Pertanyaan saya seperti itu. Apa akan terlaksana sebuah tatanan tata tertib yang harmonis? Tidak. Karena kultural masyarakat di sini saya tahu persis. Daerah ini, daerah ini, daerah ini. Tidak akan sama dengan SMA Cililin, tidak akan sama dengan SMA Batu Jajar. Ya, tidak akan sama. Jadi masalah penanganan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap itu udah ada SOP-nya Pak Dede. Ya. Udah ada SOP-nya. Jadi yang namanya siswa tetap ya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan diterapkan di sekolah masing-masing. Terkait mengikuti atau tidak, tanggung jawab siapa pertanyaan saya. Maka saya sampai saat ini sebetulnya pengen Anda dapat tunggu di sini. Tanggung jawab siapa? Kejadian ini tanggung jawab siapa? Kalau terjadi hal-hal kasus seperti ini, masalahnya di mana? Ini yang ada di ruangan ini termasuk saya bagian daripada itu. Saya bagian daripada itu. Jadi kalau ini masalah siswa-siswaan atau masalah ini pendapat saya ya. Ini masalah kesiswaan, ini anak seperti ini. Oh, ini tanggung jawab kesiswaan. Tidak seperti itu. Aturan bukan hanya sekedar aturan. Tata tertib bukan hanya sekedar tata tertib. Tapi bagaimana merubah siswa-siswi untuk mengarah ke masa depan yang lebih baik dan lebih bagus. Kadek, menurut teori belum tentu fakta di lapangan sesuai. Ya. Ini masalah tata tertib, masalah ini tanggung jawab kita semua. Cuma SOP-nya ada. Sekolah mana yang tidak pakai atribut? Sekolah mana yang tidak pakai atribut? Nggak ada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Diana sampai pasti sekolah pakai identitas. Cuma hanya tanggung jawabnya siapa? Saya juga tanggung jawab semua. Makanya di sini kadang saya mengutip guru di sini atau wakasek atau
ataupun misal kepala program, apakah dia itu sebagai pejuang termasuk kita? Apakah kita itu sebagai pedagang atau kita itu dayang-dayang? Kan gitu pertanyaan saya. Ya. Kalau cara menangani siswa-siswi ini, menurut saya harus ada kerjasama. Tetap sekolah akan muncul, sekolah akan bagus ketika kedisiplinannya bagus. Sekolah akan terkenal ketika kedisiplinannya bagus, tata tertibnya bagus dan diikuti oleh semua orang. Berapa tahun? Sudah 13 tahun di sini. Apakah secara aturan dimanfaatkan tata tertib diikuti? Tidak. Kalau tidak ada action jangan harap. Harus ada action di sini. Bukan hanya peran, actionnya. Fakta, data, kenyataan seperti itu. Ketika orang mengatakan, oh ini begini, angkanya mana? Dan ketika orang berpendapat bahwa tata cara kasus-kasus ini harus seperti ini, datanya mana? Faktanya mana? Hasil surveinya mana? Kalau saya sudah menjelaskan fakta, data, kenyataan di lapangan seperti itu. Pak Dede, jadi kalau buku lawan dengan buku, kalau survei lawan dengan survei, kalau data lawan dengan data, jangan sampai nanti data dilawan dengan rasa atau data dilawan dengan harapan maupun. Saya berdasarkan bukti fakta di lapangan seperti. Kalau nggak ada action jangan harap. SMP pencapaian kurikulumnya beda. Terima kasih Pak Dede. Satu, Nabila.